Ya, selamat malam semuanya. Ketemu lagi Malam, Pak. kita belajar bersama-sama. Nah, hari ini temanya adalah WA dan email blasting. Materi malam ini topiknya adalah WA dan email blasting. Kemudian materinya, nah ini saya bagi jadi 4. Yang pertama adalah WA blast, WA blasting. Nanti yang kedua adalah email blasting. Kemudian yang ketiga ada kita membuat landing page, ya, menggunakan copywriting itu untuk membuat informasi, konten, dan lain-lain. Lalu bagian yang keempat, kita membuat Google Form dan Bitly-nya untuk eh, menghasilkan CTA, call to action. Ya. Jadi 4 bagian ini. Sebetulnya intinya itu adalah eh, teman-teman minta belajar WA blasting dan email blasting. Nah, tetapi sebelum melakukan blasting kan harus ada konten atau informasi yang akan di blast. Nah, maka saya memberikan contoh di sini adalah landing page yang akan kita blast. Ya. Nah, WA blasting. Nah, WA blasting itu gunanya adalah yang pertama untuk pengiriman pesan secara massal. Jadi misalnya kita punya kontak 1.000, kita mau kirim pesan itu cukup sekali klik, dia akan masuk ke 1.000 nomor kontak. Kalau japri satu-satu kan ya pegel, sampai 1.000 nomor. Nah, melalui WA blasting kita juga bisa men-setting. Jadi kita setting hari ini, tapi pesannya itu nanti akan masuk misalnya minggu depan, begitu. Karena minggu depan saya mungkin di satu lokasi yang tidak ada jaringan. Karena saya harus pergi satu tempat, maka hari ini mumpung saya ada di pusat jaringan, saya setting ah, terkirimnya nanti minggu depan, ya, tanggal berapa, jam berapa, misalnya begitu. Itu kegunaan WA blasting. Oke, yang ketiga itu bisa melakukan personalisasi pesan. Jadi pesannya itu bisa dipersonalisasi. Jadi bisa disetting di kalau kita kirim ke grup atau ke siaran itu kan biasanya pesannya umum gitu. Tetapi melalui personalisasi ini kita bisa kasih misalnya kepada yang terhormat tanda pagar dalam kurung. Nah, begitu dikirim maka tanda pagar dan kurung itu nanti akan diganti menjadi nama penerima. Jadi saya nggak perlu kirim kontak misal ke Ibu Dina. Kan kalau ke Ibu Dina saya harus ketik namanya. Ke Pak Justus misalnya saya harus ketik namanya Pak Justus. Ya ketik satu-satu. Kalau 1.000 nama ya berarti kan saya harus ngetik 1.000 kali. Misalnya saya ingin kasih informasi. Misalnya selamat siang. Nah, gitu. Lalu saya kasih pagar, tanda kurung, maka tanda pagar dan kurung itu nanti akan diganti nama otomatis masuk Japri. Itu gunanya eh, personalisasi pesan. Misalnya seperti itu. Tanggal, kemudian jam juga bisa disetting. Ya. Yang keempat, melalui WA blasting ini kita bisa membuat apa itu pelacakan. Jadi WA yang kita kirim
itu sudah diterima, sudah dipajak atau belum itu terlihat. Jadi itu kelebihannya. Kemudian ini beberapa aplikasi WA yang bisa digunakan, ya, yang saya recommended yaitu bisa menggunakan WA Sender, bisa menggunakan Mekari Kontak. Ya, Mekari Kontak ini bagus sekali. Ya, nanti kita coba pakai ini. Ada versi gratisnya 30 hari, tapi kalau mau pakai yang berbayar juga bagus. Lalu ada aplikasi Rap Booster dan Ignitas. Ya, ini contoh-contoh. Oh, di internet itu ratusan aplikasi, tapi ini 10 yang saya rekomen. Ada Rapid Planner, lalu ada Operian, ya, lalu ada Web Blaster dan Wamit, ya. Nah, saya ambil itu berarti ada 8 ya. Nah, nanti coba yang Mekari Kontak itu keren itu, ya. Nanti kita coba. Ya. Kalau tadi WA blasting, nah sekarang email blasting. Ya, prinsipnya sama, ya. Cuma berbeda di list buildingnya. Ya, kemarin kita belajar list building itu apa? Yaitu bagaimana kita mengumpulkan kontak atau database. Ya. Nah, kalau email berarti data yang kita kirim kontaknya adalah berbentuk email. Ya, nah, ini contoh-contoh bentuk email, misalnya email selamat datang, ya, nanti email dalam bentuk promosi produk, ada email marketing peringatan hari tertentu, ada email ulang tahun, ya. Maksudnya bukan ulang tahun apa personal gitu, ya. Misalnya ulang tahun perusahaan, karyawannya banyak begitu ya. Nah, memberitahu kepada karyawannya ini ulang tahun perusahaan, mau ada acara dan sebagainya. Ya, jadi nggak perlu dijabri satu-satu. Ya, pakai email blasting. Lalu juga bisa penawaran produk, ya, bisa juga email berisi untuk update atau pembaruan. Seringkali kalau kita menggunakan aplikasi kan sering dapat email tuh. Nah, supaya diupdate aplikasinya atau programnya. Email berupa newsletter, kalau kita berlangganan dengan sebuah komunitas, biasanya kita akan dikirimi kegiatan, laporan seperti majalah digital gitu, ya, berkala. Nah, lalu kita juga bisa membuat email untuk event-event tertentu, ya. Contoh email lagi misalnya dari bank juga mengirimkan email marketing atau pemberitahuan kepada nasabahnya harap berhati-hati. Sekarang banyak penipuan misalnya gitu. Nah, itu kan dia ngeblast. Nggak mungkin nasabahnya ribuan di email satu persatu. Dia pasti menggunakan email blasting. Atau juga bisa menggunakan email yang mengandung testimoni. Ya, itu contoh-contoh email. Nah, ini email blasting yang bisa Anda gunakan. Kalau tadi kan di WA ada Mekari Kontak, ya, ada Wamit dan sebagainya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sama seperti WA blasting, email blasting juga bisa menggunakan aplikasi yang ada MailChimp, Active Campaign, GetResponse, Aweber, Constant Contact, ya, kemudian ada Keep, Keep, ConvertKit, MailerLite, ya, banyak sekali macamnya. Tapi menurut review dan bintang yang saya cek di internet, ini yang direkomend, ya. Saya cek di AI, internet, di YouTube, rata-rata merekomendasikan aplikasi ini.
Ya, nanti silakan dipilih salah satu saja. Nah, tip untuk membuat email yang menarik. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat email blasting, ada 5 tips. Yang pertama, judulnya harus menarik. Ya, supaya orang mau baca, mau merespon, dan menanggapi apa yang Anda email. Apakah itu jualan, apakah itu informasi, apakah atau email ajakan, ya, atau email untuk pemberitahuan, ya. Call to actionnya itu kalau dicuekin, ya, nggak direspon berarti CTA-nya gagal. Ya. Yang kedua, pesannya usahakan singkat, jelas, dan padat. Ya. Lalu yang ketiga, berikan CTA-nya yang menggigit. Ya, maksudnya itu call to action-nya itu sangat menarik. Ya, sehingga orang tertarik untuk mengklik, mengisi data, lalu melakukan transaksi. Misalnya gitu ya. Lalu yang keempat, pilih platform yang tepat. Ya. Kemudian jangan lupa buat daftar list email. Ya, ini yang kemarin saya sampaikan bagaimana kita membangun list building. Ya, building itu bisa berupa nomor kontak, bisa berupa alamat email. Ya, jadi kalau Anda mau melakukan blasting, ya Anda sudah punya database, nomor kontaknya kalau bisa ribuan, punya emailnya juga ribuan, misalnya gitu. Maka Anda harus menggunakan fasilitas blasting ini. Ya. Ini tip untuk membuat email menarik. Ya. Nah, contohnya ini. Nah, emailnya ya. Tadi yang saya sebutkan pertama apa? Judulnya harus menarik. Contohnya ini email promosi. Ya, promosi jualan produk. Ya, atau nanti jualan buku. Atau menawarkan sesuatu. Ya. Di sini misalnya, halo Ibu Eva, promo skincare beauty datang lagi nih. Ya, misalnya gitu. Ada promo minimal belanja 75.000. Dapatkan gratis ongkos ikir maksimal 20.000. Promo berlaku mulai misalnya 2 Agustus sampai 8 September 2023. Ya, ini contoh lama. Nah, lalu CTA-nya itu yang bagian terakhir ya. Yuk buruan belanja sekarang, jangan sampai kehabisan. Ya. Nah, nanti kalau dia tertarik kan di situ ada tombol diklik, dia akan mengisi data pemesanan. Misalnya begitu. Ya. Berikutnya saya kasih contoh misalnya ini email peringatan hari tertentu. Ya. Judulnya misalnya buat seluruh ibu yang ada di Indonesia. Selamat Hari Ibu. Ya, Dear Dini, kamu udah ucapin hari ibu belum? Kalau belum, ucapin sekarang yuk, biar makin spesial. Tunjukin rasa kasih sayang ke ibu dengan cheesecake premium dari Ahmad Bakri, misalnya gitu. Lalu CTA-nya di bagian bawah, jadi nggak cuma ucapan, tapi juga ada hidangan seru untuk ibu tercinta. Promo cheesecake premium dari Ahmad Bakery buat hari ibu. Ada potongan sampai 40%. Tunggu apa lagi? Yuk pesan sekarang juga. Nah, itu tadi ya tips membuat email yang menarik. Ringkas, padat, tujuannya tercapai. Ya. Lalu nanti kita akan membuat landing page. Ya. Selain email, kita akan membuat landing page dan kemudian ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat landing page. Ya.
itu ada bisa menggunakan WordPress, Google Site, Canva, Tribelio, dan lain-lain. Ya, saya rekomen ini karena saya sudah pakai, saya sudah coba. Ya, Canva kan itu banyak digunakan juga. Ya. Kemudian Google Site, ya, WordPress, di luar sana banyak. Ya, ada GitHub dan macam-macam. Tetapi saya anjurkan ini yang paling gampang. Ya. Kalau nggak mau pusing, di online itu banyak jasa bikin landing page termurah 50.000, paling mahal 200.000. Ya, kalau nggak mau pusing. Nah, ini contoh bagaimana saya membuat landing page ya. Oke. Ini landing page. Nah, ini yang saya blasting ke database saya, bisa melalui email, bisa melalui WA. Ya. Nah, ini kalau saya share lewat sini pun bisa. Ya, misalnya nih, saya kirimkan linknya ini di chat. Ya, saya klik di sini, saya enter, sudah masuk di chat ya. Itu kalau teman-teman klik, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Oh, sudah keluar, ada yang bisa chat. Sudah, Pak. Kok tulisannya warning, Pak? Hmm? Di site content deception content. Berisi penipuan katanya malah ini. Enggak. Penipuan. Kok saya klik lagi? Sudah. Oh, karena keblokir sama antivirus saya ya. Iya. Ini isinya seperti ini. Kalau Anda klik Iya, Pak. ya. Hmm, Nah, ini yang disebut landing page. Biasanya kalau hmm, Anda buka apa? Buka IG, buka iya, iya. Facebook, itu suka keluar iklan-iklan begini kan? Scroll-scroll. Ini. Nah, ini saya bikin buku ini, saya jual melalui landing page, saya share linknya, nah, kata ke nomor-nomor WA, ke alamat email, mereka akan membaca ini. Kalau mereka tertarik, mereka akan klik di sini kan, beli sekarang ini, yang merah ini. Oh ya, saya mau beli. Oh, ini harganya 500. Kalau pesan sekarang 275. Ya, misalnya ah, klik sekarang, beli sekarang, maka dia akan masuk ke mana coba? Dia masuk ke, oh sebentar, ini harus saya masukkan email saya dulu ya. Sebentar, ini harusnya langsung masuk ke Google Form.
Nah, saya buka dulu email saya. Ya. Jadi ini harus masuknya nanti ke Google Form. Ya. Nah, saya cari. Hmm. Ya, ini ya. Jadi karena itu dari link, saya close dulu yang ini. Ya, coba lihat ya teman-teman. Ya. Jadi kalau mereka tertarik kan mereka klik ini. Ya, beli sekarang, maka dia akan masuk ke Google Form di sini ya. Nah, dia akan ngisi datanya. Nah, data ini nanti adalah yang kemarin saya ajarkan itu menjadi list building, menjadi database kita. Ini akan masuk ke dalam tabel ya, tabel Google Form sebagai bentuk Excel ya. Jadi nanti dia isi data, dia kirim bukti transfer, maka nanti akan masuk ke database saya. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bikin seperti ini sampai bisa. Ya, ini contohnya bagaimana membuat landing page dan Google Form. Ya, ini contoh kalau saya bikin buku jualan ya, misalnya seperti itu. Nah, tetapi ada satu contoh lagi, misalnya ini kemarin kan teman-teman waktu daftar itu kan lewat brosur ini kan, gitu loh. Mengklik Bitly-nya ini. Nah, Bitly-nya ini kan. Nah, waktu klik Bitly ini kan langsung masuk ke form pendaftaran. Ya, kalau diklik gini kan dia langsung ya lihat dia langsung masuk ke oh sorry ini karena link ya hyperlink jadi dia nah, ya, ini harusnya masuk ke Google Form. Ya. Nah kalau ini saya bikin pakai blog ya. Jadi kadang-kadang orang tidak tahu. Nah, Anda bisa jelaskan narasumber di situ ya. Jadi portofolio Anda bisa Anda tulis di sini, maka begitu diklik, nah, dia bisa masuk ke ini linknya. Ya, ini portofolio. Kalau kita sebagai narasumber misalnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu menjelaskan. Saya sering ditanya kalau pelayanan, eh, Pak bisa kirimkan CV. Nah, saya kirim aja link aja. Dia akan lihat apa yang sudah pernah saya lakukan, saya kerjakan, misalnya kan dia lihat background, kegiatan, ya, JPA, Kampung Sekolah Minggu, penulis kurikulum Superbook, sebagai anggota pembina TMC, ya, melatih menulis, ngajar di Al-Azhar, guru-gurunya bikin buku, nah gitu kan, kontributor Bahana, ya, melatih pendeta-pendeta menulis sabda. Ini contoh-contoh dulu siaran di radio, pelatihan-pelatihan. Nah, Anda bisa bikin eh, personal branding namanya, yang kemarin saya ajarkan. Ya, jadi orang akan mengenal branding Anda sebagai apa. Ya, ini saya buat untuk membangun apa? Bukan pamer, tapi maksudnya branding tadi. Orang mengenal. Kadang-kadang mereka nggak tahu ya. Nah, saya pernah melayani anak di mana.
ya Gunung Sitoli, ya ini ngajar di Dolok Sanggul, Brastagi, GKJ Wonosari, Remit, Gempa Palu, ke Papua, ya, Toraja, Banyuwangi, ya, misalnya ini, ya, di Baduy dan sebagainya. Ya, itu contoh kemarin yang saya share. Anda kalau ingin daftar ya klik bit.ly-nya. Kalau ingin tahu narasumbernya ya berarti klik blogsnya ini. Ya, nah ini kan tinggal diganti sesuaikan dengan portofolio yang Anda inginkan, yang Anda miliki. Ya, Anda ingin menampilkan dalam bentuk apa? Bisa video, ya, bisa dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Ya. Kemudian contoh satu lagi, ya, ini langgam. Ya. Waktu saya ngajar langgam Papua, saya membuat landing page tentang apa ini? Tentang 12 hal tentang Nabi Yunus yang melambangkan Yesus. Ya. Jadi ini yang di-share ke WA-WA atau ke grup-grup. Nah, mereka tinggal klik linknya saja di sini. Maka akan keluar tadi pelajarannya tadi. Ini kan pelajarannya bisa dalam bentuk tulisan, ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada link videonya. Nah, bahkan saya kasih kuis, kalau dia bisa jawab, dapat hadiah buku misalnya gitu ya. Gitu. Misalnya, ya saya mau ikut kuis. Ya. Nah, nanti jawab pertanyaan dulu. Ini ya, diklik, dia masuk ke Google Form. Ya, ini ya. Kuisnya apa tadi? Jawab dulu, isi data. Nah, waktu ngisi data ini kan jadi nambah list building kita. Ya, lalu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kirim nanti yang benar saya undi baru dapat hadiah. Ya, jadi ini baru 3 contoh. Ada banyak hal yang bisa kita buat melalui landing page. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau praktek. Jadi membuat Google Form dan Bitly, lalu landing page-nya, lalu cara blastingnya. Sebelum mulai praktek di sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Asik kan bentuknya Anda bisa bikin landing page, lalu Anda blasting, sehingga mereka mengklik mengisi data Google Form. Anda bisa melakukan survei, melakukan informasi, membagikan konten, ya, dengan blasting. Ya, cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak. Pak, boleh nggak minta tadi aplikasi WA Sender tadi belum saya foto Pak, Oh, slide-nya. Ah, yang saya WA Sender. rekomen tadi ya. Ya Pak. Oke, coba saya tampilkan lagi ya. Ya, mohon maaf Pak. Ya, bentar. Yang ada Mekari, Ya, ya. Mekari kontak ya. Ini.
Kelihatan Iya bisa? Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, jelas Pak. Ya. Dulu saya pakai WA Sender, ya. Tapi saya sekarang pakai Mekari kontak. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau yang email, Yang email tadi sudah kerekam, cuma ini yang kelewat. oke. Yang email bisa menggunakan ini, ya. Iya. Ini ada rekamannya kok. Saya rekam nanti Oh, saya upload di YouTube, bisa oh diulang, iya Pak, iya Pak. bisa Iya dilihat. Pak, terima kasih. Nah, Lanjut Pak. ada pertanyaan dari supaya maksud saya itu garis besarnya, ya, garis besarnya sama cetak birunya itu Anda punya gambaran dulu, gitu ya. Jadi kalau saya petakan itu kira-kira seperti ini. Ya, kita ingin membuat WA blasting atau email blasting. Nah, kalau kita ingin memblasting itu artinya kan kita mengirimkan sesuatu ke banyak kontak sekaligus gitu ya. Nah, sebelum Anda melakukan WA blasting atau email blasting, kan harus menyiapkan isinya, kontennya, informasinya, apa yang ingin di blasting kan gitu. Ya, sarannya menggunakan WA atau email. Tapi yang sering terjadi kan orang mengirimkan WA blasting, email blasting itu menjadi spam, menjadi sampah, tidak menarik karena dia tidak melakukan copywriting. Nah, makanya sekarang lagi booming namanya lagi copywriting. Nah, copywriting itu adalah teknik bagaimana kita menyusun tadi, membuat email yang menarik, membuat WA yang menarik tadi, membuat landing page, membuat konten tadi. Nah, ketika dia tertarik, maka dia akan mengklik daftar, pesan, atau beli kan gitu. Sehingga dia mengisi Google Form. Sehingga target akhirnya CTA atau call to action itu menjadi berhasil. Ya. Jadi nanti kuncinya Anda tinggal ukur aja. Kalau Anda melakukan blasting ke 1.000 kontak, yang melakukan call to action berapa banyak? Berapa persen? Kira-kira gitu. Ya. Jadi ini gambarannya materi yang kita pelajari selama ini bisa digunakan di dalam digital marketing, bisa digunakan di dalam pelayanan, di dalam apa kita memberitakan kabar baik, ya, atau memberikan informasi dan melalui apa yang kita blasting, ya, kita bisa mengumpulkan database atau menjadi list building kita, ya. Jadi untuk mencapai CTA, ya, CTA call to action, berarti kita punya dua cara. Yang satu kemarin melalui paneling, panel, ya, selama 7 kali membangun edukasi sehingga ketika customer sudah diedukasi, dia menjadi tertarik bahkan loyal, maka dia melakukan call to action, ya. Atau Anda menjaring melakukan blasting promo melalui Facebook Ad atau IG, atau memblasting kontak yang sudah Anda kumpulkan, ya, melalui funneling tadi, ya. Seperti ini kan saya melakukan funneling sebetulnya. Saya coba mengedukasi teman-teman, ya. Kemudian eh, saya dapatnya apa? Saya dapatnya adalah kontak dan database teman-teman, ya.
Jadi nanti kalau saya punya produk atau punya informasi, saya blast, maka teman-teman akan menerima informasi dari saya. Ya, kira-kira itu gambaran eh, besarnya. Oh, saya belum share ya, sorry. Ya, jadi ini ya. Jadi ada list building ya, melalui nomor kontak, juga melalui email. Lalu kita akan membuat landing page dan Google Form. Ya. Silakan kalau ada mau bertanya. Kalau enggak, kita praktek. Iya, praktek ya, Pak. Langsung praktek ya. Ya, Lanjut, sambil Pak, lanjut. Oke. lanjut. Saya mulai dari yang ini, bagian akhirnya, yaitu tujuan akhir kita itu kan CTA. Nah, yang sudah bisa, enggak apa-apa, tetap bikin pelan-pelan supaya yang belum bisa juga belajar membuat Google Form dan Bitly, lalu nanti linknya ini, formnya ini kita taruh di landing page. Nah, setelah ditaruh di landing page, baru kita blasting, gitu ya. Jadi urutannya bukan dari blasting dulu. Kalau pelajarannya iya, kita belajar apa itu WA blasting, email blasting, membuat landing page. Tapi prakteknya saya balik. Kita bikin Google Form dulu, ya. Kemudian link Google Form itu kan panjang. Kita pendekkan, kita kasih nama menjadi bit.ly atau menjadi kode QR. Nah, nama link itu atau kode QR itu kita taruh di dalam landing page. Kalau landing page-nya sudah jadi, baru kita sebar. Kita informasikan bisa melalui WA Blast atau email Blast. Kira-kira gitu ya, supaya jelas. Oke. Silahkan buka email. Ya, buka emailnya seperti ini. Kalau saya di pojok kanan atas itu ada bulatan, kelihatan ya. Nah, nanti Anda klik yang, kalau Anda belum buka emailnya, ini tidak aktif. Ya. Jadi ada titik 9 ini. Nah, titik 9 ini kalau Anda klik, ya, maka Anda lihat di sini ada fasilitas dari Google. Ada email, ada Google Drive, kalender, ya. Kemudian ada Google Play, ya, shopping, Google Book. Ya, kalau mau jualan e-book pakai Google Playbook ini kan. Ya, sekarang kita pilih karena kita mau membuat Google Form, kita pilih Form, ya. Sudah buka emailnya sampai di sini? Kalau belum saya tunggu. Sudah, Pak. Sudah ya. Masih loading, masih loading. Silahkan nanti diklik Form ini. Nah, gitu ya. Maka kita akan diarahkan ke dalam pilihan seperti ini. Ya, ini di bawah contoh-contoh Google Form yang sudah saya buat. Ya. Oke. Nah, untuk membuat Google Form, Anda klik yang tanda plus ini.
klik tanda plus, maka nanti Anda akan masuk di sini, formulir. Ya. Google Form. Lalu formulirnya ini Anda ganti. Judulnya apa? Misalnya pendaftaran. Atau gini aja, pemesanan buku. Form pemesanan buku misalnya gitu. Karena atau pom peserta seminar misalnya. Tapi saya pakai pom pemesanan buku ya, supaya lebih komplit contohnya. Karena nanti ada bukti transfer, ya, ada link grup misalnya gitu ya. Pemesanan buku, judulnya apa misalnya? eh, Cracking, misalnya buku saya tadi ya, cracking book misalnya. Ayam. Oke, sudah. Lalu di sini pertanyaannya ya, ya apa? Biasanya nama kan? Nama. Namanya harus diisi. Jawabannya di sini Anda perhatikan. Ada paragraf, pilihan ganda, kotak centang. Ya kalau hanya nama berarti jawabannya singkat. Nah, kalau alamat ya paragraf berarti. Atau jawaban singkat juga boleh. Ya. Jadi nanti jangan nama jawabannya Anda suruh upload file. Salah. Jadi jawaban singkat. Ya, perhatikan di sini nama, jawaban singkat. Nah, wajib diisi. Ini kan putih. Ini saya aktifkan. Ya, jadi harus diisi. Kalau dia nggak ngisi, dia nggak bisa kirim formnya ini. Sampai di sini ada pertanyaan? On progress, Pak. Sebentar, Pak. Progres ya. Oke. Pak, ulangi Pak, soalnya sinyalnya putus-putus tadi. Oke, saya ulang. Pak, mohon ulangi dari awal, Pak, karena tadi email saya nggak muncul, barusan muncul. Terima Oke. kasih. Dari posisi email. Ini ya. Jadi kalau Anda dari awal ya ketik Gmail gini. Gitu kan? Di Sudah, Pak, enter, sudah. masuk login ke Gmail ya. Sampai kebuka emailnya. Ini, ya kan? Nah, lalu klik yang titik 9. Nih, titik 9 yang di kanan itu. Lalu Anda pilih formulir atau POM. Karena punya saya bahasa Indonesia, saya sudah rubah jadi formulir. Pokoknya kotaknya warna ungu ini. Diklik. Nah, sampai di sini. Sudah? Semua sampai sini? Sudah Pak. Kalau sudah sampai di sini, ini sudah siap memulai. Kita klik formulir kosong. Karena kita mau bikin baru. Ya. Klik di sini. Ya. Nah, masuk ke sini. Anda tinggal melakukan setting. Misalnya pendaftaran retret gitu ya. Atau pendaftaran seminar. Terserah mau macam-macam. Di sini misalnya formulir pemesanan apa misalnya.
Yang gampang saya bilang buku. Gitu ya. Buku 500 alat peraga edukatif. Gitu ya. Oke, sampai di sini judulnya sudah. Nah, kalau mau dikasih gambar atau foto misalnya gitu, ya, Anda tinggal klik di sini, sebelah kanan ini. Ini ada tanda plus, ada TT, lalu ada gambar kayak 2 gunung itu. Ya, kelihatan ya? Anda klik, ya, lalu Anda cari upload. Nah, bisa berbentuk foto, link, Google Drive, Google Gambar, atau upload dari komputer. Kalau Anda klik warna biru, di punya saya ini jelajah. Bahasa Inggrisnya searching. Ya. Nah, gambarnya disimpan di mana? Ya, misalnya saya ambil gambar saya ini. Contohnya gini ya, saya masukkan. Oke. Nah, lalu ini database-nya yang harus diisi di Google Form, yaitu yang pertama tentu saja nama. Jawabannya apa? Singkat, wajib diisi. Oke, setelah nama apa? Misalnya nomor telepon. Nah, Anda klik plus yang ada bulat di sebelah kanannya itu, klik di sini nomor WA, misalnya gitu ya. Sorry, WA atau telepon titik 2. Jawabannya singkat, wajib diisi. Ini harus biru ya, wajib diisinya. Kalau nggak biru, nanti dia nggak isi. Dia nggak isi tetap bisa masuk. Saya belum share ya. Kelihatan ya? Oke. Sudah, Pak, sudah. Kelihatan, Pak. Nomor WA apalagi biasanya terserah. Tinggal plus di sini misalnya yang wajib Email, itu Pak. adalah alamat Email. 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 Ya. Oke, wajib diisi juga. Misalnya lembaga. Lembaga titik 2. Ini jangan pilihan ganda, tapi ini jawaban singkat. Ya. Kota misalnya. Tambah lagi di sini. Kota. Kota asalnya. Ini juga wajib diisi. Ini juga tadi wajib diisi ya. Oke. Saya isi yang pilihan ganda sebagai contoh ya. Ini alamat aja ya supaya alamat lengkap. Misalnya gitu. Ini sebagai contoh saja ya.
alamat lengkap supaya ini paragraf ya, bukan jawaban singkat ya, tapi paragraf. Lalu di sini supaya ada pilihan ganda ya, buku yang dipilih misalnya gitu kan, dipilih kan saya jual buku saya ini misalnya 100.000. Ini 2 buku ya, diskon 25% misalnya. Atau di sini harganya saya ditambahkan opsi ya, 200.000. Di sini dapat 4 buku ya, diskon 50%. Misalnya opsinya. Opsinya terserah, nanti Anda bisa nah, ini pilihan ganda ya. Nanti dia centang yang mana. Pilihan wajib diisi. Jadi nanti dia tinggal klik yang mana. Lalu bukti transfer. Nah, ini Anda klik yang TT ya. Klik TT di sini. Ininya Anda ketik. Silahkan transfer ke rekening bank BCA. Nomor rekening berapa misalnya. 732456777 misalnya. Atas nama Igria Iswanto. Misalnya gitu ya. Sorry. Ini bukan ini. Ini saya plus dulu. Ini upload file. Karena bukti transfer ya. Nanti ini Anda lanjutkan. Ya. Jadi ini harus mengirimkan bukti transfer berbentuk gambar. Maksimal 100 mega. Ya. Yang judul tadi nggak jadi, ini saya hapus ya. Untuk menghapus ini ada gambar sampah. Dipilih lalu diklik, hilang dia. Ya. Jadi alamat lengkap, buku yang dipilih, silahkan transfer. Oke. Wajib diisi. Oke. Apalagi misalnya link grup bisa juga ditambahkan. Ya, kalau link grup ya tinggal TT ya, misalnya gitu. Misalnya di sini, silahkan bergabung ke dalam grup dengan klik tautan. Ya, tautannya apa misalnya? Nanti link WhatsApp-nya itu, nanti Anda buka WhatsApp, di situ ada link tautan, Anda pastakan di sini, paste di sini ya. Jadi ini
pas Bagaimana Pak? tuh Mohon maaf, di link WA gimana Pak? buka WA ya. Iya. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Saya buka WA saya dulu ya. Sebentar. Saya buka WA saya. Sorry kok WA Sender di web. Jadi Anda buka WA di laptop ya. Nah, misalnya ini ada grupnya sudah disiapkan transformasi digital misalnya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, Anda klik tulisan transformasi digitalnya atau nama grupnya. Nah, di sebelah kanan ini kan Anda lihat ada undang via grup nih. Ya kan? Anda klik di sini salin tautan. Oke. Salin tautan lalu Anda masukkan di sini tadi. Anda paste tuh di situ. Nah, Oke. jadi nanti kalau diklik itu dia akan dimasukkan ke grup. Sudah gampang kan sampai di sini? Nah, ini baru nyusun formnya. Lalu untuk menampilkan formnya ini, linknya, Anda perhatikan di bagian atas ada gambar mata. Anda lihat di situ, kursor saya di tulisan samping kiri kirim itu loh. Ada pratinjau atau preview. Oke. Ini diklik gambar matanya. Nah, untuk ngetes Anda isi datanya ini. Sudah jadi nih formnya. Nah, linknya yang di atas, yang saya blok ini, kelihatan warna biru ya. Itu Anda copy, Anda kirim ke WA. Tapi kalau ngirim linknya panjang ini kan jelek. Ya. Nah, makanya ada fasilitas Bitly untuk link yang acak-acakan tulisannya ini bisa diganti menjadi Bitly pemesanan buku misalnya gitu. Bitly pendaftaran misalnya kan gitu. Nah, sampai di sini jelas? Jelas Pak, tadi saya cuma melihat nggak praktek ya Pak. Oh ya, enggak apa-apa nanti lihat rekamannya. Ya ya, karena terpaku Pak. Ya. Oke, setelah link yang atas ini pun kalau Anda bagikan, kalau diklik ya akan keluar formnya ini. Ya, misalnya tapi kan kalau bagi link yang begini kan jelek ya, Mas. Tuh, saya share di chat itu. Coba diklik. Keluar Google Form-nya. Bitly-nya yang tentukan siapa itu, Pak? Ya, Kita atau dari linknya. Bitly-nya yang tentukan? Enggak, Iya, enggak, link ini linknya Bitly-nya. dulu. Nah, linknya ini kita rubah jadi nama yang kita inginkan. Oh, kan. Kayak punya saya ini. Ini kan linknya kan jadi pendek kan. Bitly transformasi digital. Gitu kan. Ini kalau diklik dia masuk Google Form kan. Gitu loh. Tapi kan link ini jadi jelek kalau panjang gini. Ya. Yang saya kirim di chat Zoom itu loh.
Nah, ini Betul. harus kita pendekkan. Pendek kan lebih rapi daripada yang link seperti Zoom itu kan panjang. Ya, nah kalau gitu ini harus Anda copy dulu linknya ini. Setelah Anda klik gambar mata tadi, kan gambar mata, dia akan, saya ulang ya, ini gambar mata ini, diklik, supaya tampil formulirnya, baru Anda blok linknya ini. Kode URL-nya ini Anda copy. Jangan lupa copy, baru sekarang Anda masuk ke Bitly. Nah, Bitly ya. Dengan Bitly Anda bisa memendekkan jadi kata-kata yang Anda inginkan atau dalam bentuk QR kode. Jadi pakai scan barcode, nanti keluar formnya. Ya. Sudah buka Bitly-nya, Sudah, Pak. diklik saja Bitly connection-nya. Oke. Get your link for free aja. Atau share send Apri juga boleh. Ya. Jadi di sini di paste dulu ya, di pas tadi linknya, di Ctrl V. Nah, sudah di paste di sini. Lalu klik get your link for free. Oke, saya masuk dulu pakai Google. Masuk pakai navigation saja ya. Ya, sini sudah keluar ya. Welcome. Continue. Sekarang Anda mau bikin Bitly-nya atau mau bikin QR code-nya. Anda pilih create new di sini ya. Jadi Anda bisa bikin kode linknya atau barcode-nya. QR ya, QR code bukan barcode. Saya bikin linknya dulu ya. Bikin linknya. Nah, link yang panjang tadi Anda pastekan di sini. Lalu di sini kasih judul. Ini nggak pakai judul ya nggak apa-apa. Untuk pengingat saja. Pemesanan buku misalnya tadi ya. Nah, sekarang Anda bikin nama Bitly-nya di bawah tulisan custom back help sini ya. Saya tulis pemesanan dari sambung buku. Nah, misalnya gitu. Kalau sudah berarti tinggal create your link yang bawah ya. Pojok kanan bawah itu yang biru tinggal diklik. Ini Bitly yang sudah saya buat ini ada. Saya bikin baru ya. Create new link. Contoh form. San. Oke, jadi ya. Ini. Nah, kalau jadi dia akan seperti ini. Anda tinggal copy linknya saja. Nah, link yang panjang tadi jadi dipendekkan seperti ini. Jadi Anda bisa copy, ya tinggal kirim ke WA atau ke email.
ya, atau disimpan dulu. Gitu ya. Kalau saya share di chat ini, misalnya, coba diklik, silakan keluar enggak? Pesan Iya Pak, udah keluar Pak. keluar ya? Oke. Itu kalau bikin Bitly, tapi kalau bikin QR codes-nya tinggal dipilih ini aja. Oke. Ya, sama ya, pas. Oke, sampai di Bitly sudah bisa. Saya belum praktek ya Pak, tadi cuma melihat saja terus. Ya, enggak apa-apa. Karena sesuatu yang baru jadi pengen tahu dulu Pak. Jadi ini ya, apa yang kita pelajari beberapa hari ini, supaya punya gambarannya ya. Ya. Jadi kita punya form yang kita taruh di landing page. Ya. Oke. Nah, gunanya Google Form sama Bitly tidak hanya taruh di landing page, tetapi bisa juga ditaruh di apa? Informasi konten-konten kan? Bisa di Facebook ya, Pak. Gimana? Bisa pasang di Facebook juga ya, Pak. Bisa. Ya tergantung tujuannya, bentuknya apa. Kira-kira gitu. Oh iya, bisa. Bitly-nya tadi ya. Contoh file yang masuk ya, datanya. Yang tadi ditanyakan dalam bentuk Excel. Jadi kan Google Form-nya, misalnya form. Ya. Nanti akan kelihatan ada jawaban di sini. Berarti ini ada 10. Ya. Form yang sudah Anda buat, Anda buka, keluar jawaban, lalu di sini lihat spreadsheet-nya. Diklik, maka akan kelihatan ini data pemesanannya. Ya ini tinggal di blok pojoknya gini kan. Diklik pojok kiri itu, diklik kanan, disalin, sudah. Kemudian Anda tinggal buka tabel Excel, klik kanan pojoknya, klik kanan paste. Oke. Ya, tinggal diatur lebar kolomnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin di blasting, ya Anda ambil 2 ini aja. Misalnya gitu kan. Ini di copy, taruh di new. Oke. Nah, ini data ini disimpan file shape Excel. Nah, ininya bukan Excel workbook ya. Kalau nanti untuk data blasting, dia harus disimpan dalam bentuk ini CSV. Formatnya CSV. Ya, gini. Ini
database misalnya dari pesanan buku. Oke. Saya simpan. Sip. Ya. Saya close. Ini filenya ya. Ini. Nah, nanti kalau Anda menggunakan blasting WA, ya, Anda tinggal open database ini, dia akan nomor yang di tabel Excel itu akan dikirimi semua, tergantung informasinya apa. Kira-kira gitu. Jelas Pak, nanti praktek lagi. Ya, Ini tidak bisa mengikutin ya, nanti di rekaman YouTube aja kita ini belajar lagi. Google Form gampang. Nah, Iya, Google Form-nya gampang. jadi, Sampai invite itu Bitly-nya yang iya. ada sinyalnya agak lemot. Contohnya, contoh penggunaan Bitly dan Google Form. Jadi kalau Bitly-nya diklik, maka dia masuk kemana? Ke link yang kita buat dalam bentuk form. Kalau yang di bawah tulisan narasumber itu, saya sudah bikin dalam bentuk blog portofolio saya. Jadi kalau orang ngeklik, maka dia akan masuk ke dalam blog saya. Kira-kira gitu. Jadi kalau Anda punya informasi yang ingin dibagikan, ya Anda susun dulu. Susun dulu dalam bentuk blog, atau dalam bentuk Canva, atau dalam bentuk landing page WordPress, atau Anda susun menggunakan apa itu eh, Google Site. Ya. Setelah itu Anda simpan, linknya itu Anda taruh. Ketika diklik linknya, maka dia akan lari ke sana. Nah, link itu bisa dalam bentuk apa? Macam-macam kan? URL yang menyimpan blog, menyimpan Google Form, menyimpan link YouTube Anda, atau menyimpan data Google Drive Anda. Tergantung diarahkan mau kemana. Kira-kira gitu. Jadi nanti menggunakan Google Form, landing page, Anda bisa membangun segitiga PDB. Positioning, branding, depreciation. Pak Justus kalau mau jualan buku, ya tinggal gambar bukunya, kasih linknya, penjelasan tipis-tipis supaya penasaran. Kalau mau pesan, klik masuk Google Form. Kira-kira gitu Pak Justus. Oke, baik Pak. Mesti pelan-pelan dipelajari lagi. Jadi kalau Anda bisa bikin barcode, kan Anda bisa bikin promo berarti. Barcode-nya boleh ditempel di gelas muknya Anda bagi-bagikan, begitu orang scan. Nah, kalau jadi caleg kan Anda nggak capek-capek promosi. Kira-kira gitu, Pak. Atau ditempel di kaos, ya promosi apa usaha Anda, orang tinggal scan barcode, keluar sudah. Ada informasi, ada videonya, tergantung apa isinya. Kan tinggal disusun. Kira-kira gitu. Jadi Anda bisa bikin link, bisa bikin barcode. Jadi informasi yang panjang itu Anda bisa simpan. Atau juga bisa cerita. Nah, atau rekaman video. Nah, atau Anda punya konten YouTube. Anda ingin bagikan. Gitu ya.
Oke. Ini contoh ya. Jadi Anda bisa bikin link sama foto aja. Ya. Gitu diklik dia masuk ke informasi. Ya. Ini ya. Tuh, langsung masuk ke landing page-nya. Saya jual 5 buku. Masing-masing buku saya kasih penjelasan tipis-tipis. Nah, sini. Ini penulisnya, saya sama Kak Medi. Begitu tertarik, klik beli sekarang. Contohnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke aplikasi. Udah bisa semua? Atau masih ada yang paling nggak punya gambaran? Tinggal prakteknya. Nanti teman-teman yang sudah bisa bikin landing page atau informasi apa saja, ada linknya, ada barcode-nya, boleh di-share di grup. Nanti di situ dikasih komen, catatan, masukan, dan sebagainya. Nanti kalau yang belum ngerti lagi, lupa, nanti besok saya upload di YouTube ya, linknya. Oke, Pak. Itu kalau yang sekarang lagi ngetren itu di Instagram itu mereka pakai cara yang sama ini juga, Pak. Padahal kita cuma ngelihat gambar aja dia langsung nge-link ke WA kita, minta. Iya, linknya kan bisa dilarikan ke WA, ke IG, ke Facebook, dilinkkan kemana saja. Oke, oke. Hmm. Ini kan tool aja gitu loh, sebagai toolnya, alatnya. Tapi kan konsep dari digital marketing itu kan ada 3 poin yang kemarin sempat di awal saya bahas. Pertama itu adalah bagaimana Anda membangun list building atau database kan gitu. Nah, caranya gini. Tadi Anda share, orang daftar, isi nomor kontak dan alamat email. Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Atau Anda membuat funneling ya, atau seminar selama 7 kali gratis peserta yang ikut ngisi database. Ya, gitu. Lalu di ujungnya nanti Anda tawarkan produk yang selama ini Anda seminarkan dengan harga diskon misalnya gitu. Ya. Ya, ini salah satu tadi yang saya sampaikan bagaimana eh, kita menggunakan salah satu aplikasi ya. Ada WA Sender, ada Mekari Kontak. Ini saya coba yang free, gratis 30 hari. Nah, caranya
Pada video tutorial kali ini akan dijelaskan mengenai cara mengirim pesan blast WhatsApp menggunakan aplikasi Omnichannel Kontak. Masuk ke menu broadcast di sebelah kiri, lalu pilih campaign. Berikut adalah tampilan halaman campaign. Untuk mengirimkan pesan broadcast WhatsApp, klik ini. Pastikan bahwa saldo Anda cukup sebelum mengisi informasi pada kolom-kolom berikut ini. Cantumkan nama campaign sesuai dengan nama pesan yang akan di-blast. Pilih akun yang digunakan untuk mengirim broadcast. Pilih list yang sesuai dengan daftar kontak yang ingin dituju. Pilih template pesan yang ingin disiarkan. Maka muncul keterangan status dan rating konektivitas untuk lancaran broadcast seperti ini. Apabila status dan quality rating berwarna hijau, maka Anda dapat melakukan broadcast. Namun, apabila berwarna kuning atau merah, maka silakan kontak support kami untuk pengecekan lebih lanjut. Anda juga dapat melihat preview pesan blast Anda di sini. Anda dapat klik pada checkbox ini untuk assign campaign ini kepada agent. Dan ini untuk mengatur jadwal pesan blast. Kemudian klik ini. Pop-up muncul menandakan bahwa broadcast Anda sedang dalam proses pengiriman. Maka klik ini. Perlu diketahui bahwa setiap pengiriman broadcast berikutnya perlu diberikan jeda 5 menit dari broadcast sebelumnya. Maka Anda akan kembali diarahkan ke halaman campaign. Anda dapat melihat status broadcast Anda pada daftar ini. Klik ini untuk melihat rincian broadcast Anda. Apabila broadcast Anda sudah selesai dikirimkan kepada seluruh penerima, maka status akan berubah. Demikian penjelasan mengenai cara mengirimkan pesan blast WhatsApp pada Omnichannel Kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Kontak Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Oke, itu sekilas penjelasan salah satu aplikasi WA Blasting menggunakan Mekari Kontak. Ya. Nanti kita akan belajar lagi satu secara detail menggunakannya. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Mungkin besok-besok harus dicoba. Ya, mesti dipraktekkan. Jangan lupa, kita tinggal prakteknya, teorinya sudah, garis besarnya ini. Nanti yang belum jelas, silahkan tanya di grup atau japri saya. Nah, tapi nanti kita masih mau ketemu lagi atau sudah selesai? Mau lagi, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut lagi. Oke. Ya Pak, jika diizinkan Senin lagi Pak. Senin ya? Iya Pak, Senin lagi Pak. Oke. Saya Senin sambil belajar. kita praktek menggunakan blasting ini dan membuat landing page ya. Gitu. Sebenarnya masih banyak nih, kita belum belajar Facebook Ads dan IG Ads. Bagaimana beriklan di Facebook dan di IG kan menggunakan landing page itu. Gitu. Saya berharap sih setiap Senin kita belajar, nanti kita ulang-ulang sampai praktek bisa. Gitu ya. Bawa studi kasusnya masing-masing. Pak Justus misalnya mau bikin apa? Saya mau bikin jualan buku. Dalam buku lah. Ya. Ibu Dina misalnya mau buka les privat, bikin Facebook Ad, IG Ad atau landing page, di-share ke grup-grup, suruh diteruskan. Oke, kalau tidak ada berarti sudah mau jam 9, kita ketemu lagi setiap hari Senin.
Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan, mau kasih komen atau ada yang mau disampaikan. Kurang lebih nanti kalau tidak pertanyaan di grup WA aja, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima Terima kasih kasih banyak Bapak buat ya. waktunya. Sampai ketemu Terima Senin depan. kasih, Pak. Sampai Oke. jumpa hari Senin. Terima Terima kasih Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Selamat ilmunya, Pak. Oke. Terima teman-teman. kasih, Pak. Waktunya, Pak. Sampai Senin lagi, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Saya close ya. Oke. Ya, Ya, Pak. Pak. Pak.